Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ibu Kadis, Bapak-bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ba'diyah zuhur ini marilah kita memulai kajian kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita, dan sungguh nikmat ini nikmat yang luar biasa. Nikmat apa itu? Nikmat merasakan bulan suci Ramadan. Kita tak pernah bisa memilih untuk bisa hidup sampai sekarang menikmati Ramadan, tetapi kitalah yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa merasakan Ramadan itu sendiri. Mungkin ada teman, sahabat, jiran tetangga, keluarga yang doanya mungkin lebih khusyuk daripada kita Bapak Ibu sekalian, meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma baligh ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan ya Allah, aku ingin merasakan Ramadan ya Allah. Tapi ternyata walaupun doa mereka itu sudah begitu luar biasa, tapi takdir Allah, mereka telah dipanggil oleh Allah mendahului kita. Jadi kita bisa jadi malah orang-orang yang kadang tahu doa tak, ya. Berdoa pun kadang-kadang nunggu imam gitu ya, Allahumma baligh lana Ramadan, amin. Nah, di rumah tidak ada. Kalau kita sholat di rumah tidak ada juga berdoa itu kan. Tapi meskipun kita kadang tidak khusyuk juga berdoa dan meminta agar bisa merasakan Ramadan, tapi Allah telah pilih kita untuk menikmati bulan Ramadan ini, maka janganlah kita menjadi hamba-hamba yang kufur nikmat. Ramadan ini luar biasa. Masuk aja Ramadan, keluar Ramadan nanti kita dosa kita diampunkan. Ya. Bulan apa lagi masih seperti itu? Tidak ada, cuma bulan Ramadan. Ya. Kalau kita mati di bulan Ramadan ini, ya, positioning ataupun posisi kita tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang luar biasa. Ya, namanya orang lagi puasa meninggal. Tentu dia meninggal dalam keadaan sedang beribadah. Posisinya luar biasa, maka memang jadikanlah hari-hari kita di dalam bulan Ramadan ini sebagai hamba-hamba yang bersyukur dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, duduk di majelis-majelis ilmu, supaya kita bisa benar-benar merasakan nikmat dari Ramadan ini. Belum tentu Ramadan tahun depan dapat lagi, belum tentu. Ya, kita tak tahu umur kita seberapa lama ini. Salawat beriringan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau menjadi contoh teladan bagi kita. Beliau orang yang sangat-sangat peduli sekali dengan Ramadan ini, dan kalau sudah masuk Ramadan jadi orang yang paling semangat menyambut Ramadan. Sholat beliau makin panjang, tilawahnya makin banyak, sedekahnya makin tambah banyak. Maka kalau kita mau ikut sunnah Rasulullah, ikutlah, alhamdulillah. Ya, biasanya kita juga habis sholat isya langsung pulang, langsung tidur. Ya, kadang sholat isya telat juga. Tapi ini kan enggak, karena ada sholat tarawih. Habis sholat isya kita tarawih. Ini dapat sunnah. Secara otomatis kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau nanti ada peluang, ya ada peluang Bapak Ibu sekalian, ada buka puasa bersamakah, atau ingin berbagi berbagi bukaan puasa, di masjid-masjid, di musola dekat rumah kita, berpartisipasilah walau seberapapun yang sanggup, ya, walau seberapapun yang sanggup, berpartisipasilah. Nah, yang penting jangan memberikan makan orang yang sedang berpuasa, itu tidak boleh. Ya. Nah, orang mau buka puasa boleh, yang ada puasa jangan. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, salah satu hikmah ataupun keistimewaan dari puasa, karena puasa ini kan ibadah yang sir. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu, semua amal anak Adam untuknya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Dalam riwayat lain disebutkan, kullu amali bani Adam yudha'afu, ya, semua amal anak Adam dilipat gandakan bi asyrin, 10 kali lipatnya, ila sab'umi'atin, sampai 700 kali lipat, dilipat gandakan amal-amal kita.
illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran pahala puasanya. Jadi kalau kita puasa ini Bapak Ibu sekalian, pahala yang kita dapatkan ini benar-benar seperti mystery box. Ya, nggak tahu kita kira-kira nanti dapat berapa, nggak tahu betul. Ya, tersembunyi, terselubung, nanti kita tahu waktu di akhirat. Di akhirat baru kita tahu. Tapi kan biasalah, kita pernah dapat hadiah, pernah dapat kado kan. Kalau namanya kado dan hadiah itu kita kan nggak tahu apa isi di dalamnya. Ya, dibungkus dengan bungkusan kado yang begitu indah, ya. Tapi kita nggak tahu isi di dalamnya. Meskipun kita tidak tahu, tapi kita ini bisa menebak kira-kira. Kalau yang ngasih ini kawan kita yang ya pas-pasan lah sama ekonominya dengan kita, ya tahu kita kira-kira ya sarung lah begitu ya, dapat kain sarung gitu kan, dapat pulpen. Tapi kalau yang memberi hadiah sama kita ini misalnya ya orang besar, pejabat tinggi negara, orang kaya, tuh Crazy Rich misalnya yang lagi viral-viral itu kan, Crazy Rich ngasih hadiah kan nggak kira-kira kan, dikasih kotak, dibuka kotaknya miliar rupanya. Ya, jadi isi dari mystery box ataupun kado yang kita dapatkan tergantung dari siapa yang memberi gitu. Nah, yang akan memberikan kita mystery box atau kado itu nanti Allah di akhirat. Sedangkan Allah adalah zat yang menguasai langit, bumi, dunia, akhirat dan segala sesuatunya. Maka yang pasti kita dapatkan nanti ini mystery box pasti luar biasa isinya. Kita berharap bahwa mystery box yang akan kita dapatkan nanti di hari akhirat, kita lihat timbangan amal kita, ya sedikit kali amalnya, ya begitu timbang lebih banyak dosa, ya banyak dosanya. Tapi ketika dibuka mystery box dari puasa-puasa kita itu, ternyata bisa menjadi berat amal-amal kebaikan kita. Ini kita harapkan. Maka berpuasalah dengan sebaik-baiknya supaya semakin kita bagus puasanya, isi dari mystery box ini semakin luar biasa. Jangan sampai nanti kita kecelik, ya, zong, ya kena prank. Ya, di YouTube kan banyak prank itu kan. Kado besar kadonya, gitu dibuka kotak isinya. Ya, dikeluarin kotaknya, dibuka lagi, kotak lagi, ya, buka lagi, kotak lagi, sampai ujungnya tidak ada apa-apa rupanya, kotak semua, zong, ya, kena prank. Kita pun jangan, ya, kita berharap nanti kita Ramadan, nanti kok Ramadan ini dibuka mystery box dari puasaku dibuka, akan bertabur dengan kebaikan, ya timbangan kebaikan jadi berat, ternyata zong. Ya. Dan ini Nabi ada menyebutkan dalam hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Berapa banyak orang puasa tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Inilah orang yang zong itu. Maka untuk kita agar tidak mendapatkan mystery box yang zong di hari kiamat dari amal-amal puasa kita, maka hal yang paling pertama kata para ulama, penuhi dulu syarat sah dan rukun-rukun puasa. Nah, itulah kenapa kita belajar fikih puasa. Ya, kita tidak panjang-panjang sekali, kita bahasanya yang kita permudah saja. Yang penting amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu paling pertama. Kalau syarat sah ataupun rukunnya tidak terpenuhi, Anda usah berharap lah di akhirat dapat pahala-pahala yang luar biasa tuh. Kenapa tidak sah? Nggak dihitung, ya nggak valid dia. Maka ini yang kita pelajari tentang puasa. Syurutu wujubis syiyam, syarat-syarat wajib puasa. Orang yang wajib puasa itu pertama Islam, ya mesti harus orang Islam. Kalau nggak Islam tidak wajib puasa. Yang kedua taklif. Taklif itu udah akil balik, ya sudah akil balik. Yang ketiga terhindar ataupun dia tidak memiliki hal-hal yang bisa menghalanginya dari ibadah puasa, seperti haid ataupun nifas ataupun gila. Ya, jadi kalau ada orang nggak puasa, kita ya husnuzon aja gitu. Mungkin dia bukan orang Islam, kan? Nah mungkin Ustaz, dia Islam, Ustaz tahu KTP-nya, saya tahu dari tetangga saya, Ustaz. Ya mungkin dia belum balik. Apa yang belum balik, Ustaz? Udah berjenggot begitu kan? Ya mungkin, ya mungkin
dia itu haid dan nifas. Ya nggak mungkin Ustaz, laki-laki Ustaz, mana pula haid dan nifas. Nah kalau itu terakhir, jangan-jangan dia gila. Itu husnuzon aja lah, ya husnuzon aja. Jadi kalau ada orang siang hari bulan Ramadan nggak puasa, husnuzon aja lah. Antara satu yang tadi itulah, nggak Islam dia, atau belum dewasa, belum balik dia kan, atau jangan-jangan dia haid, ya, atau nifas, atau jangan-jangan dia memang itu tadi gila, ya nggak waras. Bisa jadi, ya bisa jadi. Baik. Lalu arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu tidak banyak. Kalau rukun sholat ada berapa? 13. Rukun puasa cuma 2. 2 aja, tidak banyak. Ya. Gampang berarti Ustaz. Gampang. Teorinya gampang, mengerjakannya ini yang berat. Ya kan? Rukun puasa cuma 2. Yang pertama niatus shaum, niat berpuasa. Yang kedua al-imsaku 'anil mufattirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jadi cuma 2. Ya, jadi cuma 2. Yang pertama masalah niat. Masalah niat ini dalam fikih Syafi'i disebutkan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada namanya tabyid. Tabyid itu kita sudah memulai niat itu sebelum menjalankan puasa. Puasa itu startnya kan minatulu'il fajri, dari mulai terbit fajar, itu waktu subuh ya, ila ghurubi syams, sampai dia terbenamnya matahari. Itu puasa kan? Nah, kita sudah tabyid. Arti tabyid itu berniat sebelum tiba waktu sholat subuh. Jadi sebelum terbit fajar udah niat, itu namanya tabyid namanya. Maka pastikanlah bahwa kita sudah ada niat untuk berpuasa sebelum kita memulai puasa itu. Ya masa iya puasa duluan baru diniatkan? Ya, ini nggak sah, ini tidak sah. Jadi niat dulu baru melanjutkan dengan ibadah puasanya. Maka para ulama menganjurkan kita habis sholat tarawih itu udah ada niat. Ya, niatnya gimana? Ya sebagian masjid ada yang pakai pasang niat ya, nggak mesti pun sebenarnya, tapi bagus ya, bagus kalau dibuat seperti itu. Habis sholat tarawih, habis sholat witir, in wusyam nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada sebagian masjid. Tadi malam saya di Tengku Bey, Masjid Amaliyah itu dekat SDIT Az-Zuhra. Di situ ada disebut. Beberapa kali Ramadan baru di situ yang ada seperti itu, ya. Nah, pernah ditentukan Nabi memang tidak pernah, tapi umat akhir zaman ini kadang sering lupa. Maka kalau sudah nanti habis sholat tarawih, niatlah, ya, niat sengaja aku puasa esok hari karena Allah Taala, kan begitu, ya, puasa Ramadan. Diingatkan, Ustaz, saya tidak ada berniat seperti Ustaz, tapi saya bangun sahur. Kenapa Bapak Ibu bangun sahur? Ya karena mau puasa lah Ustaz. Kan berarti sudah ada niat gitu, itu maksudnya. Maka dianjurkan kita bangun untuk sahur. Karena nggak mungkin Bapak Ibu sekalian, kita ngantuk tuh jam 4 bangun tuh ngantuk betul. Ya, saya pun ngantuk jam 4 ini. Ya, udahlah ngantuk, belum ada lagi rasa untuk mau makan. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang bangun sahur itu cuma iseng aja tuh nggak ada. Iseng aja, kenapa bangun sahur? Ya iseng aja gitu, nggak ada. Pasti dia niat mau puasa. Maka kalau orang sudah bangun sahur, walaupun dia tidak melapaskan niat apapun, dia sudah bisa lanjut berpuasa. Karena apa? Sudah ada niat dalam hatinya. An-niyatu fil qalb. Ya, niat dalam hati. Ya, lafaz niat tadi itu hanya membantu kita lebih fokus begitu. Nah, tapi yang penting ya kita bangun sahur. Tapi kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang terlambat bangun sahur kan. Entah karena apa, semalam karena mungkin terlalu lelah. Ya, terlambat bangun sahur, maka paling aman habis sholat tarawih niat. Ya, habis sholat tarawih niat. Yang kedua terkait dengan masalah niat tadi, ada namanya ta'yin. Pertama tabyid, yang kedua ta'yin. Apa itu ta'yin? Dia menentukan puasa apa. Besok hari apa? Kamis. Kan ada yang biasa puasa Senin Kamis kan? Kalau nanti malam berniat sengaja saya puasa esok hari, puasa apa? Puasa Kamis atau puasa Ramadan? Kita tentukan besok saya mau puasa Ramadan. Jangan salah, nanti sengaja saya besok puasa Kamis. Nggak sah, tidak sah puasanya. Ya, harus dia berniat puasa Ramadan, karena memang ini masa puasa Ramadan. Satu hari itu tidak bisa ada 2 puasa.
hanya ada satu, ya. Apa ini bulan Ramadan, maka puasa Ramadan yang kita tuju. Maka tentukan, ya, saya besok sengaja aku berniat puasa Ramadan. Nah itu dia, Ramadan, bukan puasa Kamis, puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga ada namanya tikrar, tabid, ta'in, tikrar. Tikrar itu pengulangan, ya, artinya setiap malam kita mengulangi niat kita. Memang ada dalam mazhab Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kalau namanya niat puasa sekali cukup, ya. Ketika masuk awal Ramadan, lalu dia berniat, sengaja aku berpuasa selama bulan Ramadan. Dalam mazhab Imam Malik ini boleh, ya, boleh, sah. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, ya, Imam Syafi'i kan murid Imam Malik langsung, beliau mengatakan agak ada celah di sana. Dalam niat sebulan itu ada celah. Kalau perempuan kan ada masa haidnya, tapi tadi niatnya puasa sebulan penuh, tapi nggak penuh, ya, ada masa dia bolongnya istilahnya kan. Loh, terus gimana niatnya, putus atau enggak? Nah itu Imam Syafi'i melihat ini ada celah ini, maka beliau mengatakan niat puasa harus diulang setiap malamnya. Kenapa? Karena kita setiap hari itu adalah hari yang berbeda. Kemarin kita puasa dengan puasa hari ini sama atau enggak? Ya enggak lah, ya enggak sama. Kalau kemarin kita batal, hari ini apa langsung batal kita? Kan enggak. Jadi setiap hari adalah satu ibadah yang tersendiri gitu. Nah, itu hujah dari atau alasan dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi tiap malam kita berniat. Ada hikmah lainnya di balik dari pengulangan niat ini, Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah hadis disebutkan, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Kok gitu Ustaz? Yang lebih bagus kan beramal lah Ustaz. Kalau cuma niat aja masa iya niat. Dalam hadis lain disebutkan, ya, hadis yang lain lagi menyebutkan bahwa apabila seseorang hamba telah berniat untuk melakukan suatu kebaikan, maka dia dapat pahala yang sempurna atas niatnya itu. Dan kalau dia lakukan kebaikan itu, maka amalannya tadi pahala dikali 10. Nah, jadi kalau tiap malam kita mengulang niat, ya, sengaja saya puasa besok hari, dapat pahala lagi. Ya, sengaja aku puasa esok hari, dapat pahala lagi. Jadi 30 hari kita puasa, mungkin 29 hari nanti kita berpuasa, ada 29 kali tambahan pahala dibanding dengan mazhab Imam Malik yang cuma sekali niatnya. Nah, itu keistimewaan dari pengulangan niat tadi. Maka kita niatlah banyak-banyak. Ya, niat itu kata guru saya Syekh Alauddin Za'atari, niat itu adalah salah satu cara para ulama untuk panen pahala. Ya, ulama ini kan banyak tahu amalan, jadi diniatkan besok saya mau sedekah, besok saya mau sholat duha, saya besok mau sholat ini, saya besok mau menulis tentang ini, besok saya mau mengkaji hadis ini, saya besok mau mengkaji ayat ini. Banyak diniatkan, tapi namanya manusia, kita semua sama 24 jam waktu kita, nggak habis itu, ya, nggak akan bisa terkejar semua yang kita mau laksanakan dengan niat-niat itu tadi. Tapi udah dapat pahala, nah, maka kita perbanyak aja niat Pak, ya, saya niat nanti malam mau sholat tarawih 20 rakaat, ya, kan gitu kan, niat 23 misalnya, nanti malam saya mau habis 23 tuh saya mau ngaji sampai tengah malam, walaupun nanti malam udahlah 11 cepat kali lagi tidurnya kan, ya, nah apa, tapi dapat pahalanya. Maka pengulangan niat itu menguntungkan kita, pahalanya sudah dapat walaupun belum sempat terlaksana. Nah, itu 3 hal yang terkait dengan masalah niat. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua namanya al-imsaku 'anil mufattirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasanya apa aja? Nah, ini dia. Ya. Yang pertama al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Iyalah, kalau namanya puasa masih makan dan minum, tentu batal. Ya. Wa kana dzalika amdan. Tapi makan dan minum itu kalau memang dia sengaja. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja, udah apa-apa. Kalau dia lupa, nggak ada masalah. Dalam hadis disebutkan, ya, man nasiya wa huwa shaim, siapa yang puasa tapi kemudian dia lupa, fa'akala aw syariba, kemudian dia makan atau dia minum,
falyutimma saumahu, hendaknya dia itu melanjutkan lagi puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah, karena sesungguhnya dia itu sedang dijamu oleh Allah, dikasih makan, dikasih minum. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari nomor 1155, Bukhari nomor hadis 1831. Hadis sahih. Pernah Bapak Ibu lupa dan makan ketika lagi puasa? Pernah enggak? Ada yang pernah? Ada yang pernah Bapak Ibu? Pernah. Saya pernah. Betul-betul saya lupa, bangun tidur siang, ya habis sholat zuhur, tidur kan, menjelang asar, tidur, terbangun, lapar, ya, lapar, nggak sadar kan, ke belakang buka tudung saji, ada makanan, makan, makan tuh senang kan, udah makan minum, tapi ada yang aneh, apalah yang aneh saya rasa ini kan, astagfirullah, ini puasa, astagfirullah, tapi diam-diam aja kan. Udah kenyang. Ya, orang lain masih lemas-lemas, saya enggak lemas lagi. Oh, makan dulu, buka. Ya, terus. Enggak apa-apa. Karena enggak makan. Ya, tapi benar-benar lupa. Jangan pura-pura lupa. Yang pura-pura lupa itu lagu Mahen itu. Ya kan? Nah, jadi kalau enggak sengaja lupa, enggak ingat itu enggak apa-apa. Tapi enggak ya? Bukan dibuat-buat ya, bukan dibuat sengaja aku nanti lupa. Itu enggak bisa. Ya, itu udah niat namanya itu. Jadi benar-benar kondisi tidak sadar sama sekali bahwa sedang berpuasa. Nah, kalau makan dan minum dengan sengaja maka dia batal puasanya. Yang kedua, usulu ainin ilal jauf min manfazin maftuh. Masuknya sesuatu benda yang terlihat oleh mata kita ke dalam rongga yang terbuka. Maksud rongga yang terbuka itu adalah al-fam, mulut, al-udhun, telinga, al-kubur, kelamin depan, wal dubur, pembuangan di belakang, minadzakari wal untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu bisa membatalkan puasa. Ya, sesuatu benda yang terlihat oleh mata. Kalau udara enggak membatalkan. Ya. Ya nanti kita lewat kipas angin gitu kan, nguap loh. Masuk angin banyak kali, itu masuk angin, ya, tidak membatalkan puasa. Baik, ada yang ingin bertanya sebentar yang sudah disampaikan ini, ada yang ingin bertanyakan tentang masalah puasa tadi? Sebelum kita lanjutkan. Tadi memberikan makan buat yang tidak berpuasa itu. Iya. Itu dosa. Oh iya, memberikan makan orang yang sedang puasa itu dosa. Ya masa iya orang lagi puasa kasih makan? Iya benar. Tapi kalau orang mau buka puasa bagus. Orang mau berbuka. Ya. Yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa, ya, dia itu ma'zur. Kenapa dia tidak berpuasa? Oh, karena haid ataupun nifas. Bolehkah dia berbelanja makanan di toko misalnya? Bolehkah orang yang berjualan makan ini menjual makanan kepada orang yang tidak puasa? Boleh. Misalnya orang kerja sama kita, tukang. Oh, misalnya itu pula lagi ya. Ada orang tukang inilah gawatnya. Makin Ramadan makin kerja keras dia. Makin banyak job ya. Iya, karena orang mau lebaran diperbaiki itu, situlah mereka bekerja ya kan. Kerjanya siang-siang. Siang Ramadan pasti panas. Belum panas dia ketemu Ramadan juga panas. Ya kan selalu panas. Nah kan jadi sudah panas tengok berkeringat. Sebenarnya saya mau puasa Ustaz. Tapi ya iyalah kok ada tapi itu katanya kan. Nah, boleh nggak kita kasih kepada mereka makanan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kasih aja uang. Ini ya, terserahlah. Pandailah sendiri. Jangan kita yang memberi makanan. Jangan kita yang menyiapkan teh manisnya. Ya kan? Pak, ini teh manisnya ya. Kita dah tahu dia bermaksiat, ya. Tidak berpuasa tanpa ada alasan itu dosa. Lalu kita menjadi orang yang berpartisipasi agar orang tersebut, ya kita berdosa. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Ya kasih aja uang, pandai-pandailah Pak ya. Saya puasa, pandai-pandailah Bapak tuh. Ya. Kita berlepas diri dari dia. Karena itu kan hak dia kan, itu kan hak dia. Istilahnya uang makannya ya kan, itu hak dia. Sama kan kita kan PNS kan ada uang makan kan, walaupun kita nggak makan siang-siang kan ada uang makan. Ya nggak apa-apa, ini uang hak dia kita kasih.
tapi kita tidak menyiapkan makanan dan minuman untuk kita berikan kepada dia. Itu tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Itu ya bunda. Nggak boleh, berdosa kita. Kalau memang kasih dia uang, pandailah dia. Lalu bagaimana dengan orang berjualan, Ustaz? Orang berjualan, nah dia harus ada komitmen bahwa dia hanya menjual kepada orang yang memang layak untuk tidak berpuasa. Ya. Misalnya ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang sedang haid ataupun nifas kan nggak puasa, kan nggak boleh puasa. Lalu mereka lagi sakit senggugut, ya kan? Nah, mau masak, mana ada senggugut? Ya. Terus kan harus pesan makanan gitu. Boleh nggak menjual gitu? Boleh, nggak ada masalah. Nah, tapi ada komitmen bahwa ya kalau bisa ditulis malah kan hanya menjual bagi orang yang memang tidak boleh berpuasa. Jadi ada komitmen sehingga kita lepas dari pertanyaan-pertanyaan nanti di akhirat. Kenapa kau membantu orang yang bermaksiat kepada Allah dan tidak puasa? Nah, kita takut takut kita seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya masalah yang tadi memasukkan sesuatu ke dalam rongga tadi? Silakan. Mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, apakah mencium aroma masakan itu yang kita tuh mencium sesuatu yang enak untuk dicium gitu kan, aroma masakan gitu, apakah membatalkan puasa? Ini mencium aroma masakan, ya. Mencium aroma masakan itu bisa membatalkan puasa kalau dilanjutkan dengan makannya. Tapi kalau tidak dilanjutkan, tidak. Ya. Itu tidak. Kalau hanya mencium aroma masakan, tidak. Sama seperti ketika kita Ustaz, kalau mencium istri batal puasa enggak? Ya batal puasa mencium istri kalau dilanjutkan, kan begitu. Ya, tapi kalau hanya sekedar cium tangan, ya cium keningnya itu enggak batal, tidak batal. Jadi jangan pula kita mentang-mentang puasa jadi dingin pula sama istri di rumah kan. Biasanya mau pergi kerja cium tangan suami, ya dikecup kening istri. Ketika Ramadan enggak ada sama sekali, ya kan? Nah ini jangan, ini keliru. Yang nggak boleh itu yang dicium itu di bagian mulut. Nanti berlanjut nanti, itu masalahnya. Bisa batal kan? Bertukar air liur suami dengan air liur istri, biar batal itu. Makanya jangan. Ya, jadi yang sewajarnya gitu. Kita mencium kening istri mencium kening suami, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Jadi kalau mencium aroma makanan, apalagi aroma makanan ini kan tidak berbentuk dia, ya, tidak terlihat oleh mata kita. Jadi tidak ada masalah. Tapi Ustaz sampai teteliur Ustaz. Ya gimana? Ya nggak ada masalah dengan itu. Ya nggak ada masalah. Jadi nggak perlu juga kita tutup hidung ya ke rumah. Kenapa bang? Itu batal puasa abang. Enggak batal. Ya, enggak batal. Nah, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Yang mau nanya nih. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, apakah mulut, ke telinga. Telinga itu dia bisa membatalkan puasa kalau masuk sesuatu dan dia terkonek dengan tenggorokan. Kalau hanya sekedar masuk begitu enggak batal. Dulu saya pernah pakai obat telinga begitu kan, dimasukkan di telinga terasa di sini. Ya, ternyata memang ya THT itu telinga, hidung, tenggorokan memang ada koneksinya rupanya semua. Jadi kalau sampai dia terasa di tenggorokan batal puasa. Tapi kalau enggak terasa sampai ke tenggorokan enggak batal. Ya, enggak batal. Nah, itu. Mulut juga begitu. Mulut, kalau hanya di mulut saja itu tidak ada masalah, tidak batal. Seperti tadi wudhu kan, kumur-kumur kan. Ya, kalau kumur-kumurnya lalu ditelan ya batal. Tapi kalau kumur-kumur dibuang tidak batal. Ada tersisa sedikit Ustaz. Habis kita kumur-kumur kan masih ada terasa sedikit ya. Itu tidak membatalkan, itu dimaafkan. Nah, maka bersyukurlah ya. Kita ini orang yang mukmin dan beriman ini kan sholat 5 waktu ya kan. Asal mau sholat wudu ya kan gitu kan, maka beruntung kita agak segar-segar sedikit gitu. Tapi janganlah pula bentar-bentar wudu ya kan, bentar-bentar wudu. Kenapa? Batal wudu. Itu udah disengaja, ya udah disengaja. Apalagi kumur-kumurnya sampai mubalaghah berlebihan. Biasa kumur-kumur kalau di luar bulan Ramadan kumur-kumurnya gitu. Ketika bulan Ramadan ditampung agak banyak,
Agak lama. Ya, itu mubalaghah namanya. Kalau sempat ada yang tertelan gara-gara itu batal. Jadi gimana dulu biasanya kita berwudu? Ya begitulah, ya jangan dibuat berlebih-lebihan tentang puasa. Nah ini dia, ya ini dia. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bunda. Begini Ustaz, Ya. ya saya tunjukkan aja. Kebetulan saya tinggal di lingkungan yang ada non-muslimnya. Oke. Ya di pertokoan Ustaz, yang ada mempersiapkan makan untuk orang yang non-muslim. Tapi yang anehnya yang masuk situ banyak orang muslim. Ustaz. Jadi begini, Iya. saya selaku tetangga kena dosa atau kena sebahat ketika saya tidak bisa menegur atau tidak bisa membuat sesuatu pulang atau tidak gimana tuh Ustaz? Baik. Memang itu kendala juga ya kan, mau ditegur tetangga ya kan, nggak enak juga. Tetangganya lebih tua dari awak, dia lebih duluan di sana ya kan. Tapi perilakunya ngalah-ngalahin lah. Ya, bukalah dia siang-siang. Kalau nggak buka, Ustaz nggak makan keluarga saya itu pula lagi kan. Nah, gitu dibuka yang masuk, wih tetangga awak satu lagi. aduh ini gawat ini memang. Ya. Jadi dalam satu hadis Nabi menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila melihat satu kemungkaran, itu kemungkaran itu, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan powernya, dengan pengaruhnya. Tapi kalau memang nggak bisa, ya fabilisani, dengan mulut. Ingatkanlah Bu, tak boleh itu buka puasa itu orang berpuasa kita berjualan nanti orang makan di situ. Udah berani juga Ustaz, ibunya galak Ustaz. Ya, ngalah-ngalahin orang ditagih hutang ya kan. Wah, galak betul. Ya kalau begitu yang ketiga, fabiqalbihi, dengan hati kita nggak ridho gitu. Aduh, nggak enak hati saya kalau ada tetangga buka kedai siang-siang yang datang orang muslim lagi kan, nggak ridho. Itu udah selemah-lemahnya iman yang bisa kita lakukan. Ya. Nggak kena syubhat kita Ustaz, enggak. Selama kita memang membenci hal tersebut, tidak suka, tidak ridho. Tapi kalau kita berpartisipasi, ikut berjualan di situ, wah, nitip, kalau udah nitip ini ada dosa kita, ya nitip pula lagi dari situ, itu tidak boleh. Ya, jadi kalau masih ada kita penolakan, nggak ridho kita, itu insya Allah kita tidak terkena dosanya. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada? Nah, kita lanjutkan dulu lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Yang ketiga, al-qai'u al-muta'ammidu fihi. Muntah dengan sengaja. Artinya kalau dalam perjalanan kita muntah itu karena apa itu tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja untuk muntah itu nggak boleh. Ya, itu bisa membatalkan puasa. Ya, ada yang begitu, ada. Ya, ada. Yang keempat, al-wat'u amdan. Al-wat'u amdan. Al-wat'u itu artinya jima, melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Iyalah dengan sengaja, mana bisa nggak sengaja? Ya mana bisa nggak sengaja kan? Oh lupa. Tadi lupa. Ya terlupa. Ini perkaranya kalau yang ini terlupa. Terlupa terlena. Ini kalau lupa makanan saya pernah, saya lupa yang ini nggak pernah. karena yang ini lain, case-nya kan berbeda dia. Kalau makanan itu udah tersedia, kalau yang ini kan nggak mungkin tersedia begitu kan. Aduh, memang jadi traveling jadinya lagi puasa begini kan. Ya, jadi kalau dia dengan sengaja ya, ataupun misalnya lupa, kalau lupa ya enggak ada masalah ya. Tapi benar-benar lupa lah. Ya, benar-benar lupa. Misalnya ya itulah agak susah juga buat permisalannya. Ya, jadi harus baik laki-laki atau perempuan. Nah, kalaulah seseorang nih, mohon maaf sekali, suami istri melakukan hubungan suami istri, itu kan kena kafarat. Kafaratnya itu 60 hari puasa ya, 60 hari.
ataupun kalau tidak sanggup dia 60 hari puasa selama 2 bulan berturut-turut itu dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, yang kena kafarat ini suami, karena yang batal karena jima itu si suaminya, si istrinya batal karena kemasukan sesuatu. Jadi kan ada disebutkan masuk sesuatu benda yang nampak ke dari arah kemaluan. Ya ini yang memasukkan laki-laki kan, yang dimasukkan kan perempuan. Di perempuan batal bukan karena jimanya, karena kemasukan sesuatu pada kemaluannya batal otomatis. Sedangkan si suami dia batal karena jima. Maka yang kena kafarat itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Nah, itu. Jadi memang posisinya wanita tak pernah salah, ya Pak ya. Nah, wanita tak pernah salah, padahal sama-samanya. Salahnya sama-sama. Tapi yang salah tetap laki-laki, tidak pernah salah perempuan. Nah itu, bahkan di fikih pun begitu, ya, bahkan di fikih pun begitu kan, luar biasa ini memang. Baik, yang kelima, al-istimna itu melakukan onani. Nah, ini kalau suami istri udah ada istrinya, tidak lah begitu kan. Ini biasanya yang masih jomblo ini. Ya, jomblo. Kalau dia sengaja mengeluarkan itu dengan sengaja, baik itu dengan menonton, dengan menggunakan tangan, menggunakan alat atau apapun itu, maka batallah puasanya. Tapi kalau mimpi enggak, ya kalau mimpi enggak, ya kalau lagi mimpi, ya cuman kadang-kadang ya takutnya, ya nggak sadar entah mimpi tanda kan gitu kan. Nah, kalau mimpi enggak, mimpi basah itu tidak membatalkan puasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau dengan sengaja mengeluarkan mani atau onani atau pemasturbasi itu membatalkan puasa. Lalu yang keenam, al-haidu wan nifas, haid dan nifas. Apabila seorang wanita sudah masuk masanya nih, khusus buat ibu-ibu, buat perempuan nih, kan sudah tahu tuh kan jadwal menstruasi itu kan kapan, udah tahu tuh kira-kira. Kalau biasa tanggal 6 maka mundur sedikit jadi tanggal 4, kan begitu biasanya ya, 28 hari. Kalau kita sudah tahu ini udah dekat jadwalnya, ya Bu ya, maka ngecek sebelum berbuka puasa ke kamar mandi, ngecek dulu haid atau tidak. Jangan ngeceknya setelah buka puasa. Ya. Kalau ngeceknya sebelum buka puasa, bisa dipastikan sudah ada darah atau belum. Tapi kalau sudah buka puasa nggak tahu, ini keluarnya sebelum buka puasa sudah ada ini. Itu kadang-kadang nanggung Ustaz. Kalau udah apa nih nanti udah rasa-rasa ada macam udah mau keluar gitu kan. Tapi udahlah nanti aja lah. Udah 5 menit lagi nih, 5 menit pun kalau namanya batal. Takutnya nih para ibunda yang dirahmati Allah ataupun para akhwat nih, kita menganggap puasa kita sah sehingga kita nggak akan pernah menggantinya, iya kan? Kita anggap ternyata dalam catatan amal kita puasa itu batal, harus mengganti, harus mengqadha. Ketika di akhirat nanti dilihat loh, kok tiap tahun ada 1 hari yang tidak ada catatan amalnya gitu. Kalau sudah masuk akhirat mana ada kesempatan mengganti lagi? Tentu dosa hukumnya. Kalau dosa masuk, iya, makanya ngeceknya sebelum berbuka puasa. Ya itu dia. Nanti Ustaz lihat batal rupanya Ustaz. Ya kalau batal alhamdulillah, tahu kita bahwa memang batal sehingga nanti bisa menggantinya. Tapi kalau nggak pernah ngerasa batal, jaminlah nggak akan pernah menggantinya. Kalau nggak pernah menggantinya, betul-betul menyesal di akhirat nanti. Ya, ini kan lebih susah, ya, lebih susah. Nah itu haid dan nifas. Yang terakhir al-jununu wariddah, kegilaan ataupun murtad. Ada orang yang gilanya temporer, ada. Dia kadang-kadang kumat, kadang-kadang normal, kadang kumat. Ya. Nggak ada lah, kalau dari sini mana ada. Gua lagi kumat gilanya. Ya. Tapi ada memang Pak, memang ada yang begitu. Ada kawan kita ya kenal lah, ya kan. Ada yang kenal itu. Dia kalau lagi sadar ngobrol bagus, tapi kalau lagi kumat masuk kandang ayam deh.
Sekadang ya Allah, itu kantornya katanya, aduh mati kita. Ya, ada memang. Jadi ketika dia itu kegilaannya temporer, lagi sadar dia wajib puasa. Tapi ketika dia kumat gilanya itu, maka dia sudah batal puasanya. Itu ataupun tadi riddah itu murtad, keluar dari agama Islam. Kalau dia keluar dari agama Islam maka batallah puasanya. Lalu bilang nggak jadi murtad saya Ustaz. Ya udah batal puasamu itu, ya udah batal. Nah ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan ini yang paling penting dalam kajian kita pada ba'da zuhur ini. Insya Allah dari ngobrol dengan Bu Kadis kita kegiatan Ramadan akan ada kajian-kajian, ya. Apakah nanti di pagi hari ataupun di zuhur, mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi. Karena kapan lagi kita duduk ngaji begini bisa panjang-panjang, ya kan? Kalau hari-hari lain habis zuhur nih kita pada makan semua, ini kan lagi puasa kan, nggak makan kita. Jadi kita manfaatkan untuk menimba ilmu, menambah wawasan kita, pengetahuan tentang agama kita sendiri, bukan agama orang, agama kita sendiri. Masa iya kita nggak tahu tentang agama kita sendiri kan? Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Ada yang bertanya tentang masalah puasa ini? Ragu saya Ustaz, apa batal atau enggak puasa saya kemarin Ustaz? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Oke, ada dua. Silakan dari depan dulu ini. Kalau swab dengan suntik bisa batalkan puasa? Ini pertanyaan bagus nih. Ya, swab ataupun suntik vaksin, apakah itu membatalkan puasa? Fatwa MUI tentang masalah swab. Masalah swab ini, tapi saya kan enggak ada swab lagi ya kan? Alhamdulillah. Swab masih ada yang kena swab ya. Berlaku lagi. Lah, saya alhamdulillah selama Covid belum pernah saya swab. Ya, alhamdulillah belum pernah sakitnya. Alhamdulillah. Saya kerja di Zainab tuh, Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab, Dewan Pengawas Syariah di sana. Nah, kalau swab itu tidak membatalkan puasa. Ya, swab. Kalau vaksin juga tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah. Ya, itu fatwa MUI sudah dikeluarkan tahun 2020. Ya, 2020. Nah, silakan dari Pak Haji ada yang bertanya? Contohnya kita ada batal puasa tahun ini, tapi tidak sempat membayar di tahun ini kodonya. Bagaimana itu? Apakah diakumulasikan tahun depan atau gimana? Oh iya. Kalau misalnya tahun lalu ada yang kita batal, harus dikodok berarti kan. Tapi sepanjang tahun itu dengan berbagai alasan, kegiatan, kesibukan, akhirnya kita nggak sempat mengkodok. Masuklah ke Ramadan berikutnya. Jadi kalau nanti selesai Ramadan berikutnya ini, apakah kodonya itu bertambah? Iya, akumulasi. 1 hari kita batal puasa, maka wajib dikodok. Ketinggalan tidak sempat kodok pada tahun berikutnya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, itu orang yang seperti itu kena kafarat. Dia harus membayar 1 sedekah 1 mud. Ya. Kenapa? Dia telah melalaikan waktu 11 bulan untuk mengkodok puasa, tapi tidak dia lakukan. Itu dia benar-benar menyepelekan kewajiban. Ya, menyepelekan kewajiban. Makanya kena kafarat dia. Tapi dalam mazhab lain enggak. Dalam mazhab lain enggak. Kalau saya memilih untuk membayar. Kenapa? Berarti memang setahun itu kita sama sekali nggak peduli gitu kan? Masa iya kita misalnya lah wanita haid ya 5-6 hari, masa setahun 11 bulan itu nggak sempat gantinya? Nah, ini kan keterlaluan nih. Ya, ataupun kita Pak, ada kita dalam perjalanan sehingga harus nggak bisa puasa ya kan? 3 hari perjalanan. Terus selama 3 hari, selama 11 bulan nggak bisa kita mengkodok 3 hari puasa, berarti kita keterlaluan betul ini. Ya, mirip kayak orang yang berhutang tapi nggak ingat-ingat bayar hutangnya. Nah itulah, ya kan kesal kita kan? Ya, kesal kita lihat, apa kawan ini? Uang ada, HP baru, hutang nggak bayar-bayar. Tapi kita kesal. Kemampuan ada, waktu ada, tapi nggak mau dikodok. Tentu Allah marah kepada kita. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i tambah lagi dengan bayar kafarat, ya bayar diyah, bayar kafarat namanya, membayar kafarat seperti fidyah. Ya, nilainya nilai fidyah supaya apa? Menunjukkan bahwa kita menyesal dan
wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan yang salah itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik akan menghapus dosa dari perbuatan yang salah itu. Itu dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi gitu Pak Haji. Baik, ada lagi yang bertanya? Kita tutup. Ada ini Pak Ustaz. Silakan. Dulu terus terang kan kita itu banyak ya, kalau kita yang udah tua-tua ini, dulu kita dapat hadsnya misalnya waktu SMP kelas 1 gitu. Terus kita kan ilmu agama kita masih ini, terus sering nggak ganti kan Ustaz. Jadi mungkin dulu kita punya banyak puasa yang nggak diganti-ganti. Sekarang kita udah bertaubat gitu misalnya nih ya Ustaz ya. Kita ingin menggantinya dulu dari dulu yang mungkin lupa dan ganti segala macam. Tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi kita niat mengganti jadi sedang kamis kita niatkan itu boleh nggak Ustaz? Ya, ini memang salah satu solusinya itu kata para ulama, nanti di luar bulan Ramadan kan ada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu niatkan untuk mengqadha. Niatnya mengqadha. Sengaja aku niat mengqadha puasaku. Sudah. Ya, tapi dilaksanakan Senin Kamis biar kayak puasa Senin Kamis juga, dia dapat 2 pahala dia. Ya. Jadi seperti itu, dapat 2 pahala. Tidak ada masalah. Ya, rutinkan saja, pokoknya asal puasa qadha. Puasa qadha. Kenapa? Karena mungkin kita nggak tahu berapa lama yang pernah tertinggal. Jadi seperti itulah solusi yang diberikan oleh para ulama kita. Termasuk misalnya kayak sholat. Ya, sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, nggak sengaja wajib ganti kok, apalagi yang sengaja. Maka caranya gitu juga, sholat sunnah itu jadikan sholat fardu, qadha, ya, sholat qadha dia. Niatnya sengaja aku sholat qadha. Qadha apa? Misalnya sholat subuh sering ketinggalan, maka sholat qobliyah subuhnya itu ambil waktu agak panjang sedikit, cari masjid yang agak panjang. Ya, jadi sholat qadha 2 rakaat, sholat qobliyah 2 rakaat baru sholat subuh. Itu caranya supaya nggak terasa betul untuk menggantinya. Tapi seiring dengan kita terus membaik. Itu makanya kalau di masjid, ya masjid besar yang panjang waktunya, coba lihat beberapa orang yang tua-tua tuh dia sholat qobliyahnya 2 kali dia biasanya. Itu bukan sholat qobliyah 2 kali, bukan. Satu itu qadha itu. Kenapa? Mungkin di masa lalu dia masih belum dapat hidayah lah. Ya, belum dapat hidayah, masih gampang meninggalkan sholat subuh, karena sholat subuh yang paling berat kan. Terbangun udah jam 6, mau pergi kerja, akhirnya subuh enggak. Tapi seiring dengan munculnya kesadaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada keinginan untuk mengganti. Sering kita lihat itu di masjid biasanya masjid besar, yang biasa orang-orang udah tua itu, ya kalau sholat qobliyahnya 2 kali dia. Sholat qobliyah, sholat lagi dia. Itu salah satunya itu ada niat qadha di sana. Jadi seperti caranya Bunda ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah, mengampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu, menjadikan kita pribadi-pribadi lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas pertanyaannya. 10 jari saya aturkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.